antara sepinya hati. Selamat buat Abang Ali yang udah masuk TV ya. Selamat juga buat Akas Elahi yang udah masuk TV juga ya. Saya minta maaf karena saya nggak bisa nikah sama Ali. Jadi maksudnya Asif Ali datang ke sini untuk menikah sebentar. Bye, Lolling Agent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius banget sih. Hah? Santai aja, tuan rumahnya aja lagi makan. Santai aja, nggak usah opening begitu. Gimana harusnya? Assalamualaikum, Ali. Gimana sih bahasa Arab? Dubi. Bisa speak bahasa? Nggak bisa. Can you speak bahasa? Bahasa Indonesia? No. Translate. Can you speak English? English, not Me at too. all ya. Yes, me too. Cannot speak English also. Bingung. Sorry. Ali bingung, Ali bingung. Ya. Udahlah, pokoknya teman-teman pasti pada tahu juga ya, netizen. Pokoknya teman Kinos Gina pasti tahu sekarang emang lagi happening banget nih. Ada Bro Ali, Mas Ali. Apa kalau di sana sapaannya apa ya kalau di Arab Saudi? Mas itu apa ya di sana ya? Mister. अरबी में क्या कहते हैं बाई को? आहो। Ahok. Kayak nama Ya, mantan Ahok. gubernur ya. Iya benar. Tapi kalau kita nyebutnya Mas Ali aja boleh kali ya. Mas Ali. Jadi Mas Ali ini emang lagi rame banget gitu kan, seperti kita ketahui bahwa dia sedang mencari cintanya di sini sebenarnya, tapi katanya bertepuk sebelah tangan ditolak nih. Ada lagunya. Sesebelah tangan gitu kayak Dewa. Baru ku sadari. Gak boleh gitu orang dia lagu sedih, maaf ya. Itu soundtrack I'm sorry, aja. Mr. Ali. Iya betul. Nah, ini kebetulan kita lagi di rumahnya Mas Akas, di mana Mas Akas ini apa ya? Jadi semacam translator iya, मैनेजर juga. manajer Manajer juga, juga, temen iya, juga iya. gitu ya. Karena di sini Mas Ali ini emang nggak punya siapa-siapa gitu ya, Benar. nggak punya sama sekali saudara. Bukan saudara, teman, kenalan aja Nggak gak ada ada. siapapun. Tapi gue akhirnya nekat Iya, itu berani dia. ke Indonesia gitu loh. Selain Mungkin cinta. cinta pertama dan mabuk banget dia berani lakukan hal ini semua. Like in Indonesia, Bucin. Mr. Ali, it's called bucin, Bucin. you know? Iya, kayak hampir bucin banget. Oh. Ali, can you say bucin? बुचिन कहते हैं ऐसे जुबान चो के तन वो देना इतना आपको उसके साथ इतना प्यार हो गया कि आपको उसके लिए इधर तक आ गए. Ini cuma Bucin. kurang Can you say kajal, guys. can you say bucin? Bucin. Bucin. Bucin, yes. Oh my god, I feel like kayak nonton kuch-kuch Hota Hai. Tapi ini kan Arab Saudi bukan India. Lo tadi Mas Akash ngomong bahasa India kan? India. India itu tadi. Emang Arab Saudi sama India sama ya? Bukan, dia bisa bahasa India. Oh, sama bisa saya bahasa Arab. India. Saya gak bisa bahasa Arab. Oh. Saya translate pakai Tapi aslinya Mas Ali ini dari India. Tapi India. bekerja di Saudi. Arab Saudi. Oh. Nah, pekerjaannya katanya Mas Ali ini sebagai desainer. Bukan desainer tapi lagi belajar sih. Kayak stitching, you know. Kuliah? Sekolah, kuliah. Bukan, Akademi? ya hampir kayak desain yang stitching, masih stitching. Print. Sambil Stitching stitching. itu menjahit kan? Iya, kayak gitu. Menjahit tapi sambil belajar juga untuk designing gitu. Oh, ya Oh, jadi otomatis lah kalau menjahit itu sedikit-sedikit ada menggambarnya, ada mendesainnya gitu ya. Oh, lebih kayak ke baju gitu. Baju Iya. Arab cewek. Oh, aku pikir fashion tuh di cewek Arab. otak kayak si desainer tuh lebih kayak kenapa Fashion lagi designer. bukan lebih mikirnya desain ini kayak interior apa gitu loh. Bukan. Jauh ya otak aku ya. Baju fashion Oh, perempuan. fashion. Oke, pertama kali ketemu sama ceweknya itu di mana? Pertama chat mereka di WhatsApp. Di WhatsApp. Ketemu belum pernah. Kemarin ketemu itu pun cuma 2 menit. Masa langsung jatuh cinta sih? Zaman sekarang lebih banyak jatuh cinta orang di sosmed daripada aslinya. Karena di jadi- sosmed kelihatan glamour, you know. Oh, jadi kayak pacaran di dunia kayak ibarat kata anggaplah kayak ta'aruf di dunia maya gitu. Benar. Ketemunya tuh gimana sih kalau biar aku tahu lagi, maksudnya kan aku dengarnya tuh katanya dari satu perkumpulan kajian atau apa, itu benar nggak sih? Enggak. Kata dia sih ada satu grup, dia gak main sosmed. Oke. Instagram, WhatsApp, Facebook, selain WhatsApp gak ada apapun dia. Oke, jadi only WhatsApp. Only WhatsApp. Tapi di WhatsApp ada grup-grup. Iya. Ada satu grup dari Malaysia mungkin di mana banyak kan orang-orang
cewek-cewek dari Malaysia, Indonesia, Filipina Oke. yang cari jodoh India, Pakistan, Bangladesh, Nepal kayak gitu. Ada komunitasnya gitu ya. Oh, jadi mereka bisa saling kayak berkenalan satu sama lain di grup WhatsApp Grup itu. WhatsApp itu. Semacam Dan biro bisa jodoh ya. Iya, mungkin lebih Benar. yang kayak lebih ke syariah gitu kali Termasuk ya. Alinya. Alinya ada di grup itu. Iya, Ali pun ada di grup itu. Lah, Dan terus, mereka share WhatsApp dari grup itu. berarti oh ya udah saling tahu nomor teleponnya masing-masing segala macam. Ngobrolnya pakai bahasa apa? Si cewek pakai bahasa Indonesia, dia copy bahasa Indonesia itu ke translator, terus pakai suara dengar, terus pakai suara bicara lagi, terus copy paste di sana. Secinta itu namanya gunanya teknologi Google Translate. Coba, bisa nggak dipraktekin sih? हाँ coba विदे जरा सी गूगल पर क्या बस ये? इंडोनेशिया की जुबान में इनको बोल के बताओ ट्रांसलेटर में कि मैं निशा से बड़ा प्यार करता हूँ Coba. बोल के बताओ आपका क्या हाल है? नहीं वो बताओ मैं निशा तुमसे बहुत प्यार करता हूँ Apa kabarmu? Oh, gitu tuh. Lagi nanti- satu. Kalau coba. dibalik bisa dari Indonesia ke bisa gimana caranya? Itu aplikasi apa sih? Google Lah, itu Translate Google Translate, Oh, apa? Mas, tinggal gitu aja. Enggak, gua kira aplikasi. Gua kira Enggak, aplikasi. Gua nggak tahu. Pakai Google Translate sesimpel misalnya Tuh, aplikasi. aplikasi Google Aplikasi. Translate Google Translate itu, Mas. Trans. Sesimpel kayak kamu tinggal bilang kayak misalnya mau tanya nih kabarnya Gina gitu ya. Gina apa kabar? Ya kamu tinggal ngomong di Google I Translate. know. Nggak, aku kira ada aplikasi khusus Oh. gitu loh. memang ini khusus Khusus ya? Oh Oke. iya itu khusus. bisa download di App Store Google Translate. Oke, misalnya. Jadi berarti seribet itu dong kalau ngobrol sama cewek ini. Mungkin mau sampaikan satu kata aja 1 menit copy paste translate copy paste translate. Siapa nama kamu? Coba. आपका नाम क्या है? आसिफ अली। Tuh, bisa. Iya itu dia pakai Google Translate. Oh my god. Oke, cepet lagi ya. Berapa umur kamu? आपकी आयु कितनी है? 24। 24. gitu. Ya Allah Rizky Ya udah, sekarang gini aja. Ini kan udah translator. Iya. Ya kan? Udah bisa ya. Iya. Mas Akas boleh keluar aja? Durasi ngomong kita di sini bisa sampai 3 jam lebih ya, pakai Lama. translatean ini ya. Oke. Nah terus habis itu akhirnya Ali memutuskan untuk ke Indonesia. Sorry banget maksudnya kan aku hanya netizen biasa ya yang mendengar cerita di luaran sana kalau versi Ali katanya si wanitanya mau menikah dengan Ali. Tapi kalau menurut versi wanitanya katanya wanitanya si Mau kembalikan uang di Alinya bandara. ini katanya maksa mau nikah gitu, kalau enggak mau bunuh diri lah apa segala macam. Jadi sebenarnya yang benar yang mana sih? अभी दे वो चैट खोल के दिखाना निशा की kalau mau kasih tahu benar juga salah karena ada dua-duanya klarifikasi tapi saya tunjukin kakak Iya. sebuah chat si Chat dalam ceweknya bahasa India. bukan Enggak. bahasa Indonesia. Oke. Kakak coba baca dan coba lihat apakah ini memaksa si ceweknya dari chat. chat ini Kakak bisa lihat apakah ini memaksa. apakah Ali memaksa gitu ya? Oke. Gue merasa ini emang bahasa Google Translate sekali sih. Sampai mungkin kayak ibaratnya mau kayak ngemat baterai handphone aja kayak hemat daya ponsel saya. Berarti bahasanya itu udah bahasa Google Udah bahasa Translate. Iya Google betul. Translate ya. Apa yang membuat kamu jatuh cinta kepadanya? आपको उससे प्यार क्यों हो गया? क्या बताएं? बस वो पसंद है। Dia bilang nggak tahu tapi cuma suka sama dia. Apa yang membuat dia jatuh cinta sama si wanita ini? Ya suka aja gitu. My God, gila zaman sekarang masih ada yang mengandalkan berani mengorbankan apapun hanya cuman ya udah suka aja. Gimana kak? Menurut kakak ini ada memaksa gak sih? Ya ini udah pakai bahasa sayang kan harusnya Udah bahasa ya sayang udah hari-hari ya. pacaran gak sih? Udah maksudnya kayak उसको एक चैट और दिखा udah Udah. udah macam ya emang suka sama suka dan saling menunggu satu sama lain gitu nggak? Apa alasan dia menolak kamu? क्या कारण है कि उसने मना कर दिया? Kayaknya Ali paling pusing Ya, कारण sama konten kita ya. फैमिली उसके ऊपर दबाव डाल दी। Keluarganya kenapa? Keluarganya. Oh, keluarganya nggak yang setuju. nolak. Oke. वो शादी अभी भी करना चाहती है। Kakak udah baca? Udah kurang lebihnya sih. Menurut kakak Nggak ada gimana? ancaman. Eh, Nggak ada menurut- ancaman.
Kalau menurut aku sih kayak Ali kesini itu udah diketahui sama pihak ceweknya. Oh, ceweknya udah tahu Iya, Ali kalau mau kesini. dari itu ya kan, bahkan kayak sampai di bandara pun masih berkomunikasi segala macem. Oke. Dan masih kayaknya masih welcome aja ya. So dalam chat kakak ada merasa gak Ali maksa dia untuk kata wancam? Enggak sih? Tapi sebenarnya Ali kesini disuruh sama pihak wanita atau enggak sebenarnya? Disuruh nggak? Mereka mau jemput. Terakhir kakak udah lihat kan, sampai bandara pun Iya, mereka udah, masih komunikasi. Tapi ide siapa dia Ali kesini ke Indonesia? Idenya sih cewek, karena mau nikah mereka kan. Dia, saya kasih tahu storynya bang. Dia kan kerja di Saudi, itu jahitan sama designing gitu kan. Gajinya dia hampir 1.500.000 1.500 Jadinya rial. Ali. Itu berarti berapa tuh kalau di rupiah? Hampir bisa 6 juta. Oke. Tapi itu masih dia belajar. Tahun ini dia udah angkat promotion. Oke. Dan dia udah pintar dalam kerja dia bisa sampai 6.000 rial sebulan. Oke, bisa naik Kata jabatan lebih tinggi lagi. Oke, menjanjikan lah ya. Oke. 6.000 rial itu bisa sampai 30 juta. Itu setelah 4 tahun dia kerja keras. Oke. Itu udah angkat. Oke. Si ceweknya mau ajak nikah dan dia bilang kalau kamu sayang sama aku, sini datang ke rumah aku, baru aku mau nikah sama kamu. Dibuktiin lah. Dibuktiin lah. Itu biasa kan sih. Iya. Kalau kamu saya lamar Iya. Begitu datang ternyata dia bilang jangan dulu, aku udah mulai cari uang, sabar. Saya cari uang, nanti saya datang, saya udah kumpul banyak uang, kita bikin acara. Ali ngomong gitu. Nah, Oke. Tapi si ceweknya bilang kalau kamu mau tunggu setahun, saya sudah nikah sama laki lain. Oh, lagu lama kaset baru nih. Iya kan? Oh iya benar. Udahlah dia memikir gitu, dia mau batalkan kontrak gak enak bisa batal. Mereka PT gak mau dengar kamu punya cinta di Indonesia, kamu mau pergi batalkan kontrak. Mereka mau dia kerja di sana. Iya dong. Dan mereka bayar visa dia juga. So dia mau batalkan kontrak, mereka bilang ya udah bayar 3.000 rial. Habis itu kamu 5 tahun, 10 tahun gak boleh masuk ke Saudi, gak bisa kerja lagi. Nah, dia setuju. Tapi demi cintanya. Dia Oh, karena Ali adalah warga negara India ya. Iya. kerja di Saudi. Nggak bisa bolak-balik Saudi, jadi seenaknya. nggak bisa. Iya benar. Apalagi udah tanda tangan kontrak untuk kerja. Nah, dia batalkan kontrak kena penalti 3.000 rial, cancelkan visa, habis itu shopping buat si ceweknya dari sana dan pulang ke India. Setelah 5 tahun dia pergi ke India, ketemu ibu cuma 1 bulan. Itu pun dia urus surat saja. उसने हमको रुकने ही नहीं दिया Karena इंडिया में भी dia ceweknya suruh lebih cepat lebih baik. Oh, dia makin cepat makin baik bilangnya Tapi gitu. kalau keluarganya Ali sudah tahu dan sudah setuju dengan Gak setuju wanita dulu. ini. Tapi lama-lama mereka capek bilang ya udah terserah kau hidup kamu mau apapun terserah kamu. Jadi sebenarnya Ali udah kenal berapa lama sih sama? 1 tahun 6 bulan. Oh, jadi kayak udah intens komunikasi hanya via WhatsApp itu selama 1 tahunan gitu ya? Iya, biasanya mereka teleponan, chatan. Dia kan tahu dia mau nikah sini. Dia Iya. bukan cuma mau lamar dan ketemu. Iya. Dia bikin surat unmarried certificate. Untuk dia kerja di sini. Bukan. Oh, bukan. Unmarried certificate kalau orang luar mau nikah di sini. Bahwa belum pernah nikah gitu. Belum pernah nikah. Pertama harus izin dari keluarga. Oke. Tanda tangan sama verifikasi di kedutaan. So dia bikin surat Itu udah itu. semua ada. Iya, dia bikin unmarried certificate, izin dari keluarga untuk nikah. Dan kebanyakan orang bilang dia kalau datang di sini kenapa gak bawa uang tidur di bandara kenapa gak return tiket. Ini peraturan di Indonesia, siapapun orang luar mau jalan harus bawa uang, harus bawa hotel booking sama harus bawa return ticket. Iya. Dia akan kembali, gak akan tinggal di sini. Iya. Tiket dia udah ada 14 Maret. Saat dia datang di sini, rial dia bawa hampir 30 juta. Oke. Hotel booking pun ada, tapi rencana dia karena dia mau ke rumah cewek, tinggal di sana. Oke. So dia pokoknya mentally udah siap banget. Tahu-tahu tidak sesuai rencana gitu. Dan si kurangnya dia terlalu polos banget, dia gak tahu main sosmed. Si kurangnya dia lagi. Dia gak ada Instagram, WhatsApp, Traveloka, Grab, gak ada apapun. So kalau kayak gini polos sih, taksi aja bisa bohong di bandara. Bahaya. Dalam 10 hari dia habis 20 juta. Wow. Untuk cuma kayak gini-gini. Taksi dari bandara ke hotel cuma 10 menit jauh. 300.000.
Oh, karena tidak tahu mungkin taksi yang official yang pakein argo bener atau apa. Jadi pokoknya gue sampai aja gitu udah ya. habis berapa banyak uangnya buat dia? Juga jadi kesenangan ya main. Kayak Uta ketemu mainan baru. कितना पैसा खर्च किया है? तो वो लोग पैसे की बात नहीं करनी उसकी। Dia gak enak bicara tentang uang. Tapi udah banyak. Ya, karena dari kemarin saat banyak bicara tentang uang, dia merasa orang-orang lihat cinta dia sebagai uang, kayak dia udah berapa kasih uang. Ya. Tapi benar bahwa di berita kayak bisa dibilang kayak Ali memang suka memberikan sejumlah. Benar. Ini buat Itu benar ya? wanitanya gitu. Itu saya tanya. Sekarang masih mau nikah sama dia nggak? क्या आप अभी भी उससे शादी करना चाहते हैं? Masih. Ali, oh my god, Ali. Aduh. Masa sih Ali? Banyak wanita. Aku boleh pakai Google Translate juga nggak sih? Aku mau bilang lagi. Dia masih mau nikah. Benar. What the? Ntar dulu ya, aku juga mau cari Google Translate. Aku sebentar ya. Gue nggak kepikiran maksudnya ilfeel gitu. Ih, apa sih? Ini cinta Bollywood, Bang. Walaupun nolak, masih mau bertahan dan tunggu. Nggak ada. Padahal saya udah jelaskan, saya bilang sini banyak yang orang suka sama kamu, banyak wanita yang mau sama kamu. Ada banyak, move on, yuk aku carikan, kamu bisa tinggal. Kata dia cuma satu, kalau saya mau yang lain, di India banyak cantik-cantik. Iya juga sih. Saya datang sini untuk dia, bukan untuk yang lain. Tapi ini sekarang akhirnya udah ketemu? Belum. Ketemu, waktu di bandara ketemu langsung dong? Enggak, mereka gak jemput. Makanya dia di bandara berapa hari. Terus akhirnya waktu itu kan akhirnya Kak Akas bikin kayak sebuah TikTok ya? Itu terjadi kayak gini, Bang. Dia saat di Jakarta, dia gak tahu beli tiket. Ada sini ceweknya teman satu di sini, dia suruh kamu kasih uang ke dia 400 rial untuk tiket dari Jakarta ke Makassar. Oke, dia kasih uang, mereka kasih tiket. Saat dia udah berangkat, mereka bilang kita on the way dari Wajo ke bandara mau jemput kamu karena Wajo ke bandara 4 jam. Oke, dia udah mentally siap mereka ada dijemput dan dia suruh, "Ayang, boleh gak nanti bawain makan? Aku lapar banget dan saya gak ngerti makan sini. Apa ada di rumah? Sama air botol satu ya." Dia bilang ya udah, aku bawa. Dia dari sini berangkat sampai Makassar, dia buka HP, semuanya udah blokir dia. Wow. Dan dia tunggu di bandara Makassar sampai 5 jam. Malam itu. Habis itu dia capek karena udah dari jauh dia jalan. Dia bawa taksi ke hotel, istirahat sampai malam. Habis itu dia masih merasa takut. Kenapa sih mereka hilang? Dia pengen mau tahu alasannya dan mau cari, mau lihat juga ceweknya. Dia baik-baik kan. Dia ada KTP ceweknya. Foto KTP ceweknya. Nah, so dia sewa taksi dari Makassar ke Wojo 5 jam. Sewa taksi pergi ke sana sesuai cuma alamat KTP. Berhasil? Berhasil, dia sampai ke sana malam jam 12 atau 1. Saat udah kosong banget kampung, semua udah tidur. Dia tetap pergi ke rumah, tok-tok. Mereka lihat dia kaget. Terus mereka usir dia. Gak bicara, mungkin bicara sedikit, tapi menurut aku sih kalau dia udah datang dari jauh-jauh, tolong masukkanlah rumah, kasih makan, tempat tinggal, besok bicara. Dia dari jam 12 kampung kan, sepi kalau malam-malam kampung. Iya, kalau di sana iya. Dia tunggu dari jam 12 sampai pagi di pinggir jalan, kayak gitu. Terus pagi mereka mungkin katanya sih kabari ke kepala desa kabari ke polisi. Polisi datang, kok orang luar di sini, mereka mulai periksa, mulai telepon ke bandara, semua lengkap, semua baik, gak ada masalah. Baru tanya-tanya, mereka lihat bukti, ya benar sih ceweknya udah jadi di sini. Terus mereka tanya ke keluarganya, atau keluarganya nolak, gak mau. Terus yang cerita keluar tentang uang, ada abangnya si cewek, kita gak mau ada cewek kita nikah sama kamu, kita kembalikan uang kamu. Oh, jadi di situ kata kuncinya yang mencetuskan, oh ternyata Ali selama ini uang. Karena ada media di sana. So, dari sana orang tahu Ali pernah kirim uang. Terus abangnya pergi ke ATM atau bank untuk keluarkan bank statement selama 6 bulan atau setahun. Ke berapa Ali pernah kirim uang. Kata mereka sih 9 juta. Itu terakhir 6 bulan. Tapi hubungan mereka mungkin udah hampir setahun setengah kan. Bisa jadi lebih. So dia datang, dia kayak gini, ini kita mau kembalikan uang kau, ini kamu yang pernah kasih, dan pergi dari sini gitu mungkin. Anyways, dia bilang aku gak butuh uang, saya bukan untuk uang di sini, saya untuk nikah. Saat mereka nolak, dia bilang saya akan tunggu kamu sampai kapanpun di sini. Ya Allah, Terus dia datang ke Jakarta, dia gak tahu siapa-siapa, dia gak ngerti makanan.
Dia pergi makan. Yang akhirnya bawa ke Jakarta maksudnya diurus sama polisi dan ini setempat? Bukan, mereka udah biarin dia pergi dari sini, dari kampung. Oh, jadi Ali usaha sendiri lagi untuk balik Kembali ke ke Jakarta gitu? Jakarta. Saat dia datang Jakarta, dia dulu di bandara. Karena satu kapal dia bawa yang viral kan, itu kapal semua penuh hadiah. Baju dia bawa hampir 4 saja. Bajunya sini, di bag. Itu semua udah kotor. 3 hari dia tidur di bandara. Terus dia sewa 1 hari hotel untuk cucikan baju di hotel. Habis itu besok pagi dia check out, terus dia pergi lagi ke bandara. Saat itu saya tahu informasi, saya udah kontak sama dia, saya langsung jemput di bandara. Oh. Ali bawa apa aja sih yang dibawain buat ini? Buat Ada sih banyak krim-krim, parfum, sandal. Boleh lihat. Vide, Sekarang kamu masih pegang uang nggak? suami Beb. gue. Sekarang kamu masih punya uang nggak? Ketemu mainan. Bibir lucu. आपके पास पैसा है या नहीं? है थोड़ा Ada. masih sisa sedikit. Tapi dia nggak kepikiran untuk pulang. Pikiran. Kemarin kan ada tanya. 14 Ya berarti ya? kemungkinan pulangnya hanya ke India kan? Berarti nggak bisa balik kerja ke Saudi lagi kan? Udah ban di Saudi. 14 Maret itu mau kemana? Return tiket kan udah 14 Maret. Tapi Kemana kemarin India. Oke, India. Dia gak boleh masuk sekarang ke Arab. Dia hampir kemarin malam rasa sakit banget, dia bilang besok aku pulang. Saya mau pesan tiket. Besok pagi ada aja masih dari si kampung cewek yang kenal sama dia, teman. Nisa masih sayang sama kamu. Dia berharap kamu tunggu dia di sini dan dia akan datang lagi. Serius, itu ngasih taunya lewat apa? WhatsApp kan si ceweknya nggak ada HP, mungkin udah narik HP-nya nggak Berarti kasih. dari grup itu juga udah nggak ada? Nggak ada, tapi semua kampung si ceweknya kenal sama dia, ada nomornya, keluarga dari jauh-jauh. Ini berarti Ali udah pernah ke rumahnya, tapi nggak ketemu tetap sama si ceweknya. Ketemu di Polres saat polisi bawa dia ke Tatap Polres. muka? Kayak di sini Ali duduk, di sana Nisa, terus Ali bicara kayak gini, Oh, di akhirnya translate. Oh. Saya di sini untuk kamu. Terus dia kasih ke ceweknya udah denger, tapi gak balas, gak jawab. Setelah itu dia pergi. Dan Apa sekarang selama ini Nisa nggak pernah cerita tentang Ali sama keluarganya? Pernah tanya nggak sih? Katanya sih ibu si ceweknya pernah telepon sama dia, abangnya tadi di chat abang ada kan, saya mau jemput kamu di bandara. Abangnya juga baik-baik. Tapi menurut aku mereka jadi benci sama Ali karena si ceweknya pernah kabur dari rumah untuk mau ketemu dia. Sebelum dia datang ke sini, sebelum 5 hari atau 2 hari lalu. oh, keluarganya pokoknya ngiranya udah serius deh gitu. Iya, Nggak lah lagi main-main. ngapain kabur ya? Katanya sih ceweknya untuk maksa dijodohin gitu, untuk nikah sama yang lain, tapi dia maunya sama ini, so dia kabur dari rumah. Biar Asif kan mau datang, so dia tunggu di luar rumah aja biar udah kabur, nanti mereka ketemu. Nikah gitu. Jadi intinya tanggal 14 itu pasti Ali pulang nih. Mungkin sebelumnya juga udah pulang. Bentar lagi aku berharap sih mereka bisa berdua ketemu. Di mana TV, privacy dimanapun. Dia itu masih merasa itu yang klarifikasi itu semua bukan Nisa tapi kata-kata orang lain tapi mulutnya dia. Ya. Saya padahal udah jelaskan dia. Dia bilang aku kenal sama dia udah setahun, dia dalam 1 tahun gak pernah bohong sama aku, pret. Pret. Ya. Ya Terus Allah. ini rencananya sekarang dia mau ngapain nih? Rencana ada usaha nggak untuk pihak manapun lah, polisi, keluarga yang ada berusaha untuk mempertemukan mereka? Oh iya. Siapa? Mungkin sampai ini tayang di YouTube bang, mereka udah ketemu tapi dia gak tahu surprise ini. Oh iya. Oh. Oh jadi emang sudah direncanakan. Dari TV 1 Oh, Oh, oke, ada satu TV. akan mempertemukan. depan kamera dan mereka bisa klarifikasi. Kalau sananya mau. Udah mau. Oh, udah mau. Dan keluarganya nggak apa-apa. Kayaknya nggak apa-apa, mereka juga ikut ke acara itu. Lagi mana sih lu? Ya kita kan nggak tahu ya, maksudnya kayak aku juga orang luar. Ya berharap mudah-mudahan ada keputusan yang terbaik buat Ali dan juga Nisa gitu ya. Kalau memang jodoh kan nggak bakal kemana. Mau bikin apa lagi, tulisan apa lagi, Rizky? Jadi sekarang apa rencana kamu? तो अब आपका क्या प्लान है? Ditanya rencananya apa? कल मुझे उससे मिलना है, फिर वहीं पता चलेगा. Dia bilang saat aku bisa ketemu dia baru saya bisa rencanakan. Ya Kalau Allah. si ceweknya udah di depan mata dia bilang kan tolong pulang. Jangan ganggu hidup saya lagi. Baru dia mungkin sadar. Ya Allah Ali. Tapi ini kan kalau versi cerita kisahnya Ali gitu ya.
yang akhirnya ditemuin sama Akas gitu. Tapi kan di luaran sana tetap aja ada orang yang pro dan kontra gitu ya sama Kak Akas ya. Ada yang bilang bahwa ya maksudnya kayak memanfaatkan momentum iya, gitu segala memanfaatkan macam. momentum kayak ini semuanya skenario apa segala macam gitu. Bahkan ada Iya, pasti videonya ada nih. yang